Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu ucapkan dengan kalimat itu, kalimat sebagai saya makhluknya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Di antaranya sekarang saya bisa melakukan materi tentang media pendidikan Islam, sehingga dengan kesehatan itu saya bisa hadir di sini. Selanjutnya, untuk materi MK Hadis Tarbawi yang sekarang yaitu tentang media pendidikan Islam menurut perspektif hadis. Yang pertama yaitu sebenarnya media yang sudah ada di sini, yang sekarang kita hidup di dunia ini, di alam ini, itu sebagai media pembelajaran kita. Namun kita sering melupakan media itu. Contohnya, manusia diberi kelebihan di antara makhluk yang lainnya, yaitu ada perangkat akal, nafsu, dan kolbu. Itu yang sering saya utarakan. Kenapa? Karena manusia lebih komplit daripada makhluk yang lainnya. Seperti malaikat. Malaikat itu hanya diberikannya akal, yaitu bagaimana malaikat itu taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia, kadang taat, kadang membangkang. Nah, perangkat yang saya katakan software tadi itu tiga itu, kalau kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk memahami yang ada di alam ini, maka sebenarnya kita bisa belajar dari yang ada. Seperti ayat dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kenapa liulil albab? Itu hanya untuk manusia yang mau memikirkan, yang mau bagaimana supaya alam ini dijadikan sebagai media pembelajaran. Contoh, ketika perangkat jasmani, yaitu ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, kita gunakan kepada hal yang baik. Contohnya, ketika kita diberikan mata, kemudian kita menatap mata kepada alam ini, contohnya kepada tanaman. Bagaimana sih supaya tanaman ini tetap tumbuh dengan sendirinya? Kemudian dengan perangkat telinga. Dengan telinga ini, kita diberikan telinga ini supaya bagaimana yang kita dengarkan itu adalah sesuatu yang baik, yang digunakan untuk kegiatan contohnya pembelajaran ini, bukan untuk mendengarkan hal-hal yang lain. Kemudian kita dikasih mulut, bagaimana mulut ini supaya kita berucap dengan ucapan yang baik, tidak dengan menyia-nyiakannya seperti mengumpat atau menggunjing, atau kita memberikan kata-kata yang tidak sopan terhadap sekelilingnya. Nah, perangkat jasmani ini kalau kita gunakan, maka kita sudah bisa menggunakan media tadi. Kemudian bagaimana dengan perangkat rohaninya atau softwarenya? Mata ini, ketika mata kita tidak bisa melihat, maka ada mata batin yang bisa melihat. Mata batin inilah yang kemudian bisa mengatakan sesuatu itu benar atau tidak. Nah, jasmani dan rohani ini dijadikan satu, diimplementasikan. Ketika apa yang kita lihat, kemudian kita renungkan, kemudian kita lakukan di proses, bahwa sesuatu itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran yang kedua yaitu yang bukan bersifat manusia atau yang sudah kita selesai di dunia, yaitu dengan adanya pertama, kalau yang awal itu manusia tadi sudah ada medianya, yang kedua yaitu yang bersifat alam tadi. Ketika alam sudah kita lewatin, kita masuk kepada alam kubur. Nah, di sini di alam kubur itu sebenarnya kita merupakan memulai kehidupan, bukan mengakhiri, tetapi memulai kehidupan. Kenapa dikatakan memulai kehidupan? Karena di dunia itu hanya sekedar permainan.
dan kehidupan yang sesungguhnya adalah di alam kubur itu. Yang pertama di sini yaitu di alam kubur. Nanti ketika kita di sana, pantaskah kita masuk surga? Jangan-jangan kita merasa pantas saja ketika di dunia, sholatnya banyak, zikirnya beribu-ribu, selalu beramal sedekah, tapi ternyata ketika di alam kubur itu semuanya tidak berlaku. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan ternyata bisa berbanding terbalik, sehingga kita merasa bahwa tidak pantas untuk hidup di surga. Bahkan kita lebih pantasnya adalah hidup di neraka. Kemudian ketidakpantasan tadi itu ya karena perbuatan kita ini, perbuatan selama di dunia ini. Setelah di alam kubur nanti, kemudian kita beralih kepada padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar, di padang mahsyar semua manusia akan dikumpulkan, dijadikan satu, dihidupkan kembali. Kalau kita ibaratkan seperti tanaman yang ditanam kemudian disiramin, tumbuh, kalau bahasa Jawa Cirebonnya seperti belengong. Nah itu tumbuh, manusia itu sibuk dengan sendirinya masing-masing. Bahkan dia tidak kenal, bukan sebenarnya tidak kenal ya. Jadi di sini dia sibuk dengan sendirinya itu, sehingga dia tidak memikirkan yang lain. Anak tidak memikirkan orang tuanya tidak memikirkan anaknya, istri tidak memikirkan suaminya tidak memikirkan istrinya, dan seterusnya. Sesuai dengan ayat pada surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di sini semuanya sibuk dengan sendirinya. Tadi yang sudah saya katakan, sampai tidak mengenal dengan yang lainnya. Bagaimana supaya saya tidak tenggelam dengan keringatnya sendiri, karena kita merasa takut. Kemudian wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Ada di sini golongan yang wajahnya berseri, golongan yang dengan tertawa. Indikasi dari berseri, indikasi dari tertawa adalah dia yang bahagia, dia yang sudah menemukannya. Tetapi ada kebalikannya lagi. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Kata Allahnya, ulaika humul kafaratul fajarah. Dan kebalikan dari wajah yang sedih adalah mereka yang wajahnya tertutup debu, mereka yang wajahnya suram, mereka yang karena tidak menemukan dirinya sendiri aja tidak ditemukan. Nah itulah adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang salah satunya adalah mengkufuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian media selanjutnya yaitu setelah di padang mahsyar kita itu belum menjadi manusia, karena tadi yang terakhir yaitu kita mengkufuri tadi itu, kita beralih ke sirat. Nah di sirat ini, karena manusia itu belum menjadi manusia, maka seseorang itu belum mampu menjalankan amanah ya yang terlihat tadi bukan manusia, sehingga orang yang tidak bisa menjalankan amanah tadi tidak bisa atau tidak mampu melewati sirat tadi. Dan yang terlihat itu adalah bukan manusia, terlihat mungkin binatang seperti seumpama anjing. Nah kalau yang dilihat anjing, apakah dia mampu melewati sirat? Tentu tidak, karena yang melewati sirat adalah yang sudah menjadi manusia. Nah kalau di padang mahsyar aja belum menjadi manusia, bagaimana di sirat tadi? Kemudian yang terakhir yaitu dihisab. Dihisab dalam bentuk seperti apa? Kalau dalam bentuknya bukan manusia, yang dihisab itu apanya? Karena tadi dari perjalanan tuntutan itu kita belum menjadi manusia, sehingga belum melewati siratal mustaqim tadi, belum bisa melewati sirat tadi, ya tidak ada yang dihisab. Kalau sudah
sudah seperti ini, kemudian apa yang ada di dalam benak kita? Apakah media yang sekarang ada kita sia-siakan, ataukah nanti kita menunggu di akhirat nanti dengan media yang seperti itu? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.